Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tim Gelap Malam yang akan membawakan kalian ke sebuah cerita mistis lainnya kali ini. Sebelum itu berikan like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan tentang semua cerita mistis lainnya. Terima kasih dan berhati-hatilah atas kegelapan yang menunggu dari arah yang tidak kita tahu. Tidak ada yang tahu mengapa suara tangisan selalu terdengar setiap malam Jumat dari sumur tua di belakang desa Ngadirejo. Awalnya hanya dianggap hembusan angin. Tapi ketika suara itu menyebut nama warga satu persatu, semua mulai takut. Malam itu, Gilang seorang mahasiswa antropologi yang sedang KKN di desa itu mendengar namanya dipanggil lirih dari dalam sumur. "Gilang, tolong aku, air ini haus darahmu." Penasaran, ia mendekati sumur dan melihat ke dalam. Yang ia lihat bukan hanya kegelapan, tapi sorotan mata berwarna putih susu yang menatap langsung ke jiwanya. Ia terpental mundur. Tapi sejak malam itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Bayangan perempuan menangis muncul di mimpinya. Dan setiap pagi ia mendapati jejak lumpur basah masuk ke dalam kamarnya. Meskipun pintu terkunci, Gilang mencoba bertanya pada warga. Tapi semua menghindar. Mereka bilang, jangan sebut-sebut sumur itu kalau masih ingin hidup. Dan malam berikutnya, Gilang melihat sendiri. Air dari sumur itu merangkak keluar, mengalir menuju rumahnya, meninggalkan bekas merah seperti darah yang mencar di tanah. Cerita ini bukan hanya tentang kutukan, tapi tentang apa yang terjadi ketika manusia terlalu berani membuka rahasia yang mestinya terkubur. Gilang, mahasiswa rantau dari Semarang, menjalani KKN di desa Ngadirejo bersama 4 temannya. Mereka tinggal di rumah tua peninggalan lurah desa yang telah meninggal. Malam pertama, semuanya terasa normal. Tapi setelah Gilang melihat ke dalam sumur di belakang rumah itu, keadaan berubah. Salah satu temannya, Sari, mulai mengalami sleepwalking dan berkali-kali berdiri di tepi sumur saat malam, nyaris terjun. Warga sekitar mulai menolak berbicara dengan mereka. Anak-anak kecil bahkan menutup telinga mereka saat mendengar suara gemericik air. Air itu bisa bicara, kata seorang nenek pemilik warung. Kalau sudah haus, dia akan memanggil, dan yang dipanggil pasti hilang. Gilang mulai mencatat semua kejadian aneh. Ia yakin ada sejarah kelam di balik sumur tersebut. Tapi setiap kali ia menulis, tinta di buku catatannya berubah jadi bercak merah. Dan malam itu, suara dari sumur bukan lagi hanya menangis. Ia tertawa. Konon, sumur itu adalah tempat pembuangan bayi-bayi hasil pesugihan zaman dulu. Warga percaya bahwa pada malam-malam tertentu, roh para bayi yang dibuang masih mencari ibunya, merayap di lumpur dasar sumur sambil memanggil, "Ibu, ibu." Suara lirih itu pernah direkam oleh warga pada tahun 90-an. Tapi kasetnya meleleh begitu diputar. Ketika Gilang mengungkit soal itu, seorang bapak tua berkata, sumur itu tidak butuh air, Mas, ia butuh kenangan. Malam keempat, salah satu teman Gilang, Bagas, menghilang. Sepatunya ditemukan mengambang di dekat sumur, tapi tubuhnya tidak ada. Air dalam sumur tampak lebih merah daripada sebelumnya. Polisi datang, tapi tidak menemukan bukti. Anehnya, warga seolah tidak panik. Mereka hanya bilang, waktunya sudah dekat. Gilang mulai mimpi buruk. Dirinya ditarik ke dalam air oleh tangan-tangan kecil berlendir. Ia bangun dengan leher biru seperti dicekik. Ia tahu ia tidak boleh tinggal lebih lama. Tapi sesuatu atau seseorang terus memaksanya untuk bertahan. Dan suara dari sumur semakin sering menyebut namanya. Kini sambil tertawa kecil, Sari akhirnya bicara. Dalam keadaan kerasukan, dengan suara anak kecil, ia berkata, "Kami tinggal di dalam mata ibu." Air mata kami mengalir, tapi tidak ada yang datang menolong. Ibu tinggal diam. Jadi kami panggil yang lain. Warga desa menyebut air dari sumur itu banyu mata, air mata dari dunia lain. Tapi air itu bukan penyembuh, melainkan kutukan. Setiap 7 tahun, air itu memilih korban untuk menggantikan arwah yang gagal dilahirkan. Gilang menyadari, tahun ini adalah tahun ke-7. Ia dan teman-temannya datang saat desa berada di malam perhitungan. Di dalam catatan peninggalan lurah lama, ia menemukan satu frasa berulang. Jangan biarkan air melewati ambang rumah. Tapi semua sudah terlambat. Air dari sumur itu kini merembes lewat lantai rumah, membentuk pola seperti bayi menangis. Dan setiap malam, wajah-wajah baru muncul di pantulan air itu. Wajah anak-anak, wajah Bagas, dan satu wajah perempuan yang terus-menerus menangis sambil menunjuk ke arah Gilang. Setiap air dari sumur itu kini menjadi cermin menuju dunia lain. Sari kembali kerasukan, dan kali ini ia melukis di dinding rumah gambar sumur berdarah, bayi-bayi tanpa mata,
dan ibu-ibu berambut panjang berlumuran lumpur. Lalu ia mencakar wajahnya sendiri dan berkata, "Ibu tidak akan diam lagi. Kamu lihat kami, maka kamu harus kembali." Gilang mencoba merekam kejadian itu, tapi rekamannya selalu rusak. Ia memutuskan mengirim data ke dosen pembimbingnya, tapi emailnya gagal. Laptopnya bahkan menampilkan tulisan, "Kembalikan kami." Teman ketiga, Rendi, mulai berbicara sendiri di malam hari, seolah mendengar suara anak-anak bermain. Tapi tak ada siapapun. Keesokan harinya, Rendi ditemukan di loteng rumah, menggantung diri dengan tali pusar bayi yang entah dari mana datangnya. Polisi lagi-lagi tidak menemukan bukti logis, tapi Gilang tahu, ini bukan delusi, ini adalah upacara. Dan satu-satunya jalan keluar adalah turun ke dalam sumur itu sendiri. Gilang mempersiapkan diri turun ke dalam sumur tua itu. Ia ikat tubuhnya dengan tali, membawa kamera kecil, dan menggantungkan janur kuning di leher sebagai perlindungan, saran dari nenek warung. Saat ia turun perlahan, bau amis menyengat, dan suara tangisan menggema lebih keras. Suara itu menyatu jeti nyanyian Nina Bobo yang tak beraturan. Di dasar sumur, airnya hitam pekat, tapi jernih cukup untuk melihat bayangan. Bayangan itu bukan miliknya. Seorang wanita dengan bayi dalam gendongan berdiri di seberang. Wajahnya hancur. Ia menunjuk ke arah Gilang, lalu berkata, "Ambil alih kutukanku." Saat Gilang hendak naik, tali di atas putus. Ia jatuh ke dalam air. Saat tubuhnya terbenam, ia tak merasa tenggelam, tapi masuk ke ruang lain, ruang penuh suara tangisan bayi dan bisikan ribuan ibu yang ditinggal. Ia berteriak, dan entitas-entitas kecil mencakar kulitnya, seolah memaksa masuk ke dalam tubuhnya. Saat ia sadar, ia sudah berada di lantai rumah, tapi tubuhnya bukan lagi dirinya. Di matanya terpantul bayangan sumur, tapi di dalamnya kini terlihat Sari, ia yang tertinggal. Seminggu kemudian, warga desa melihat Gilang berjalan di jalanan kampung. Ia tampak biasa, terlalu biasa. Senyumnya lebar, tatapannya kosong. Ia hanya berkata, "Sudah selesai." Tapi Sari dan Rendi tidak pernah kembali. Rumah tempat mereka tinggal dikunci, dan sumur itu ditutup dengan semen. Tapi malam-malam tetap dipenuhi suara tangis. Dalam rekaman terakhir di kamera milik Gilang, ada cuplikan aneh. Sari berdiri di dasar sumur sambil menggendong bayi, lalu kamera berputar dan merekam Gilang sedang tertawa dengan mata hitam tanpa bola mata. Dosen yang menerima file itu meninggal 3 hari kemudian karena serangan jantung. Satu-satunya saksi yang masih hidup adalah anak kecil bernama Danu, yang mengaku melihat Gilang keluar dari sumur sambil menangis darah. Kini, desa Ngadirejo kembali sepi, tapi setiap malam Jumat, suara nyanyian ibu kembali terdengar. Sumur itu tertutup, tapi airnya tetap merembes dari tanah. Air itu menyusup ke rumah-rumah, dan setiap anak yang lahir sejak malam itu membawa tanda aneh di punggung. Bentuk seperti mata terbuka yang menangis. Jadi, jika kalian sedang berada di desa tua dan melihat sumur yang tidak lagi digunakan, jangan pernah melihat ke dalamnya. Jangan mencoba merekam. Jangan mencoba menyelamatkan siapapun yang memanggil dari bawah sana, karena suara itu bukan manusia, dan mereka yang menjawab akan digantikan. Gilang mungkin masih hidup, atau mungkin tubuhnya hanya wadah bagi entitas lama yang bangkit lewat banyu mata. Cerita ini bukan sekadar horor lokal, ini pengingat bahwa tidak semua air membawa kehidupan. Ada air yang menyimpan kenangan terkutuk, dan ketika air itu menangis, dunia akan mendengar. Akankah kamu jadi orang berikutnya yang melihat ke dalam sumur itu? Jangan lupa like, komen asal kota kalian sama makna inti cerita tersebut, dan subscribe.